Ya, 97. Beliau berkata rahimahullah, di mana sebelumnya kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man kana aduwwan li jibril, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana aduwan, siapa saja yang dia itu aduan, musuh, memusuhi, li Jibrilah, kepada Jibril. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, li Jibrila ay ruhul qudus al-mukil bil wahyi yatanazzalu bihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Jibril? Dia adalah Ruhul Qudus, yang diwakilkan atau bertugas bil wahyi, diwakilkan bertugas membawa wahyu yang dia turun. Ini malaikat Jibril turun dengan wahyu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah malaikat Jibril. Ar-Rasul dari kalangan malaikat, bertugas menyampaikan wahyu, membawa wahyu kepada rasul-rasul dari kalangan manusia. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Siapa yang musuh kepada Jibril, yang memusuhi malaikat Jibril, maka sesungguhnya dia fa innahu nazzalahu ala qalbika, dia turun dengan wahyu ala qalbika, pada hatimu. Kata penulis rahimahullah, nazala Jibrilu atau nazala Jibrilu al-Quran ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril dengan Al-Quran, membawa Al-Quran kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini fa innahu, maka sesungguhnya dia, hu di sini kembali kepada malaikat Jibril. Ini yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Fa innahu nazzalahu ala qalbika, nazzalahu hunya kembali kepada Al-Quran, ala qalbika biidznillah.
Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dua penafsiran di sini. Beliau mengatakan penafsiran yang pertama, fa innahu, domir huwa di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazzalahu, hu yang kedua kembali kepada malaikat Jibril. Di sini penulis rahimahullahu taala menguatkan yang kita sebutkan tadi, bahwa yang pertama, domir pertama, fa innahu, yakni malaikat Jibril, nazal al-Quran, domir yang kedua kembali kepada Al-Quran. Jadi siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka sesungguhnya dia itu malaikat Jibril turun dengan Al-Quran kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan biidnillah, dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, kata penulis, Al-Qur'anu musaddiqun lima fil kutubis sabiqati min na'tir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyaratu bihi wa minat tauhidi wa wujubil islami lillahi ta'ala. Atau di sini min na'tir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal bisyarati bihi wa minat tauhidi wa wujubil islami lillahi ta'ala. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan terhadap apa yang ada di hadapannya, maksudnya sebelumnya. Kata penulis, Al-Quran, kitab Al-Quran itu musaddiqun, membenarkan lima fil kutubis sabiqah, terhadap apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berita gembira tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan juga Al-Quran membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu dari perkara tauhid, dan wajibnya orang berserah diri, al-istislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahudan wa busyra lil mu'minin, Al-Quran juga petunjuk, wa busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat setelahnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa saja yang dia memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan disebutkan secara khusus Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala aduwwul lil kafirin, musuh bagi orang-orang kafir. Kata penulis rahimahullahu taala di sini, wa Mikal,
Mikal wa Mikail. Ada dua bacaan, Mikal atau Mikail. Malakun min a'azamil malaikah. Dia adalah malaikat dari pembesar-pembesarnya malaikat. Wa qila ma'nahu Ubaidullah, dan dikatakan bahwa arti dari Mikail itu adalah Ubaidullah, yang disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir, dan di sini dalam catatan kaki itu juga disebutkan di situ. Jibril wa Mikail lughatun iddah. Jibril dan Mikail itu ada beberapa lughah, bacaan. Yang paling masyhurnya Jibril. Di sini juga beliau menyebutkan Jibril wa Jabrail. Wa Jibrin. Juga kalau Mikail, Mikail wa Mikal wa Mikail. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, belum disebutkan di sini, dari Ibnu Abbas, dan yang disebutkan dari beberapa ahli tafsir bahwa makna Jibril itu Abdullah dan makna Mikail Ubaidullah, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Makna ayat. Sekarang beliau menyebutkan makna ayat, mulai dari ayat yang 94. Ma zala siyaqul karimu fi raddi 'ala al-yahudi wa ibtali hujajihim al-wahiyah. Siyaqul ayat masih terus, ayat-ayat yang mulia ini membantah, firraddi, membantah alal Yahudi, terhadap orang-orang Yahudi, dan membatalkan hujjah-hujjah mereka yang sangat lemah. Jadi alasan-alasannya orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mereka merasa sudah cukup dengan ilmu, tidak butuh lagi tambahan ilmu. Mereka merasa beriman kepada Taurat, tidak butuh lagi beriman kepada Al-Quran. Ini dibantah pada ayat yang ke-94. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dalam ayat ini amarallahu ta'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaqula lahum mubahalan iyahum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ar-Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, mubahalan lahum, mubahalan, diajak untuk bermubahalah. Dan ini kalau kita perhatikan di sini, sebagaimana telah kita sebutkan, ada dua penafsiran di sini. Qul in kanat lakumud darul akhirah, al-ayah. Ada yang mengatakan di sini perintah seperti zahirnya, wahai kalian orang-orang Yahudi, kalau kalian memang menginginkan, kalau kalian memang beriman
berada di atas kebenaran, maka coba inginkan kematian, minta kematian kepada Allah. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan juga ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau tafsir yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu dikuatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Jadi diajak mubahalan iyahum. Mubahalah itu dua belah pihak saling berdoa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilaknat siapa yang berdusta di antara keduanya. Dan sebagaimana juga akan datang pada surah Ali Imran tentang orang-orang Nasara. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Tentang orang-orang Nasara nanti akan datang dalam surah Ali Imran. Dilaknat siapa yang berdusta di antara keduanya. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa kalau sudah terjadi mubahalah akan meninggal salah satu di antara kedua pihak, siapa yang berdusta itu paling lama 1 tahun akan meninggal. Nah, di sini mubahalan iyahum, diajak mubahalah. In kanat ad-darul akhirah khalisatan lakum la yadkhulul jannata ma'akum ahadun fatamannawul mauta litadkhulul jannata wa tastarihu min ana'id dunya wa makabidatil aishi fiha fa illam tatamannau zahara kadibukum wa thabata kufrukum wa annakum ashabun nar wa fi'lan ma tamannawul mauta walau tamannawhu lamatu an akhirihim. Jadi ajak mubahalah jika negeri akhirat, yakni surga dan kenikmatannya, khalisatan lakum, itu khusus untuk kalian wahai orang-orang Yahudi. La yadkhulul jannata ma'akum ahadun, tidak masuk ke dalam surga bersama kalian seorang pun. Fatamannaul mauta, makanya sebagian ulama kita mengatakan fatamannaul mauta di sini maknanya al-mubahalah. Maka inginkanlah kematian itu. Mari kita bermubahalah. Ayul fariqaini, siapa di antara dua golongan ini? Apakah engkau wahai orang-orang Yahudi atau kami orang-orang muslimin? Siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang dusta di antara kita berdua? Fatamannaul mauta, supaya kamu litadkhulul jannah, supaya kamu segera masuk ke dalam surga. Wa tastarihu, dan kalian pun beristirahat min ana'id dunya, dari penderitaan kehidupan di dunia. Orang hidup di dunia penuh penderitaan, banyak perkara-perkara yang memberatkan. Kalau memang kalian negeri akhirat itu khusus untuk kalian akan masuk surga, segera meninggal saja supaya langsung masuk ke dalam surga. Kalian beristirahat dari penderitaan kehidupan dunia. Wa makabidati al-aish, al-makabid juga itu maknanya penderitaan, beratnya kehidupan fiha, di dunia. Fa illam tatamannau, maka jika kalian tidak menginginkan hal itu,
zuhara, maka nampaklah kadibukum, kedustaan kalian, wa sabata kufrukum, dan tetaplah kekafiran kalian, dan sesungguhnya kalian itu penduduk neraka. Sudah disebutkan di antara ucapan-ucapan mereka hal ini. Mereka mengatakan negeri akhirat khusus untuk mereka. Di ayat yang lain nanti akan datang, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Di ayat yang lain mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu ucapan-ucapannya orang Yahudi yang menyebabkan, di antara penyebab kekafiran mereka. Kalau kalian tidak mau bermubahalah, tidak mau menginginkan kematian, maka nampaklah bahwa kalian itu orang yang berdusta. Dan tetaplah kekafiran kalian, dan kalian penduduk neraka. Wa fi'lam ma tamannaul mauta walau tamannauhu lamatu an akhirihim. Mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Ma tamannaul mauta, mereka tidak menginginkan kematian itu, dan seandainya mereka tamannauhu, melakukannya, lamatu an akhirihim, maka mereka akan meninggal an akhirihim, sampai yang terakhirnya. Kita sebutkan tafsir dari riwayat dari Ibnu Abbas pada pertemuan yang telah lalu, lau annal yahuda tamannaul mauta lamatu wa ra'au maqa'idahu minan nar. Seandainya orang-orang Yahudi itu melakukan hal tersebut, menginginkan kematian, bermubahalah, maka mereka akan mati dan melihat tempat-tempat tinggal mereka di neraka. Ini ayat yang ke-94. Jadi nampak kedustaan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa negeri akhirat, surga dan kenikmatannya khusus untuk mereka. Wa fil ayati tsaniyah, ayat yang kedua dalam hal ini, ayat yang ke-95. Akhbara ta'ala annal yahuda la yatamannaul mauta abadan wa dhalika bisababi ma qaddamuhu minad dunubi wal khatayal izam al mujibatu lahum adabun nar bi annahum mujrimuna bi'annahum mujrimuna zulmatun wallahu alimun bizzalimin wa sayajzihim bizulmihim innahu hakimun alim. Dalam ayat disebutkan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin, dan mereka tidak menginginkan hal tersebut selama-lamanya, tidak menginginkan kematian. Ya, dalam surah Al-Jum'ah disebutkan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Akhbar ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan annal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak menginginkan kematian selama-lamanya. Yang demikian itu, kenapa mereka tidak menginginkannya? Bisa babi, disebabkan karena ma qaddamuhu minad dunubi wal khatayal izam, apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang besar yang menyebabkan adab neraka untuk mereka. Bi'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi ini mujrimun,
orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim. Nah, itu sebabnya, di antara sebabnya kenapa mereka tidak menginginkan kematian, karena dia tahu terhadap dosa-dosanya, terhadap perbuatannya, di mana perbuatan dan dosa-dosa itu hal yang menyebabkan adab neraka untuk mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wa sayajzihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka bidzulmihim, disebabkan kezaliman mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim, Maha Hakim, Maha Alim. Jadi disebutkan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wa fil ayati tsalisah, pada ayat yang ketiga, yakni ayat yang ke-96, yukhbirullahu ta'ala annal yahuda ahrasun nasi alal hayat hatta minal musyrikina alladina yawaddul wahidu minhum ay ya'isha alfasana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah ahrasun nas, manusia yang paling besar semangatnya terhadap kehidupan dunia, hatta minal musyrikin, mengalahkan orang-orang musyrikin, di mana orang-orang musyrikin itu salah seorang di antara mereka yawaddu, cinta, ingin, mengharapkan ayya Isa al-fasana, untuk hidup 1000 tahun lamanya. Ini orang-orang musyrik berangan-angan bisa hidup 1000 tahun lamanya di dunia. Orang Yahudi mengalahkan orang-orang musyrikin. Lebih besar lagi semangatnya terhadap kehidupan dunia. Fakaifa yatamannawna al-mauta idan wa hum ala hadzal hal minal hirsi alal haya. Maka bagaimana mungkin orang-orang Yahudi, sudah disebutkan juga tadi di antara sebabnya bima qaddamat aydihim. Di sini Asy-Syaikh sebutkan lagi yang lain sehubungan dengan ayat ini. Fa kaifa yatamannawna al-mauta, maka bagaimana mereka itu, yakni orang-orang Yahudi, menginginkan kematian. Fa kaifa yatamannawna al-mauta idan, bagaimana mungkin mereka menginginkan kematian itu. Wa hum ala hadzal hal, dan mereka dalam keadaan seperti ini, minal hirsi alal haya, besarnya semangatnya terhadap kehidupan dunia. Orang yang sangat besar semangatnya terhadap kehidupan dunia, tidak mungkin mau menginginkan kematian. Wadhalika li ilmihim bisu'i masirihim inhum matu, dan demikian itu li ilmihim, karena ilmu mereka, pengetahuan mereka terhadap bisu'i, terhadap jeleknya, masirihim, tempat kembali mereka, inhum matu, jika mereka mati. Kenapa mereka ingin supaya orang-orang Yahudi ini ingin lama hidup di dunia? Karena li'ilmihim, mereka paham, mereka tahu, mereka mengerti jelek
tempat kembali mereka setelah meninggal. Kita juga telah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir pada pertemuan yang telah lalu tentang ayat ini. Kalau orang-orang musyrik menginginkan hidup di dunia 1000 tahun, semangat terhadap kehidupan dunia, orang musyrik itu masih ringan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman terhadap hari berbangkit. Mereka tidak beriman tentang adanya hari pembalasan. Itu orang-orang kafir, itu orang-orang musyrikin. Sehingga semangatnya terhadap dunia karena yang pikirannya mereka hanya dunia. Tapi kalau ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka paham adanya negeri akhirat. Maka celaan yang sangat besar ketika mereka sangat hirs terhadap kehidupan dunia. Kama yukhbiru ta'ala annal kafira la yunjihi minal adabi tulul umr walau asya aksar min alfi sana. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir tidak akan menyelamatkan dia dari adab tulul umur, panjangnya umurnya, walaupun dia hidup lebih dari 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Dan tidaklah dia orang-orang musyrik muzahzah itu dijauhkan dari adab walaupun panjang umurnya. Lamanya hidup di dunia itu tidak menjadi sebab selamatnya orang dari adab, walaupun hidup lebih dari 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, summa haddadallahu ta'ala al-yahuda wa tawa'adahum biqaulih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang Yahudi. Wallahu basirun bima ya'malun. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Kata penulis, minasyarri wal fasadi wa sayajzihim bihi. Dari kejelekan, apa yang mereka perbuat dari kejelekan dan kerusakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka dengannya. Itu dalam ayat wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Ingat, Allah maha melihat. Di ayat sebelumnya wallahu alimun bizzalimin, Allah maha mengetahui. Semuanya akan dibalas. Wa fil ayatir rabi'ah, dalam ayat yang keempat, yakni pada ayat yang ke-97, ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yarudda 'alal yahudi
qaulahum, atau ayyarudda 'alal yahudi qaulihim. Astaghfirullah. Ya'muru ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarudda 'alal yahudi qaulihim. Allah memerintahkan Rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah orang-orang Yahudi, ucapan mereka. Jadi ada ucapannya orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, "Lau kana al-malaku alladhi ya'tika bil wahyi Mikail la'amanna bika walakin lamma kana Jibrilu fajibrilu aduna li'annahu yanzilu bil adabi." Nah, jadi ini ucapannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya malaikat yang datang kepadamu membawa wahyu, wahai Muhammad, adalah Mikail, malaikat Mikail, maka kami akan beriman kepadamu. Di antara ucapan-ucapannya orang Yahudi dalam menolak Al-Quran. Ini lagi alasannya. Kalau Mikail yang bawa wahyu itu, wahai Muhammad, saya akan beriman kepadamu. Akan tetapi tatkala yang membawa wahyu itu adalah Jibril, maka Jibril itu musuh kami, katanya orang-orang Yahudi. Dia itu turun dengan membawa azab. Jadi ini ucapannya Yahudi. Sehingga dibantah, diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah ucapan mereka itu. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul", katakan wahai Muhammad. Jadi orang Yahudi mengatakan kalau Jibril itu musuhnya karena Jibril itu turun membawa azab. Yang mereka inginkan kalau Mikail yang turun membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja itu sekedar alasannya saja. Siapapun yang datang kepada mereka, mereka akan tolak. Jadi bantah, qul man kana aduwwan li Jibril. Katakan wahai Muhammad, siapa saja yang dia itu memusuhi malaikat Jibril, falyamut ghaidhan wa hanaqa, maka kalau kalian memusuhi malaikat Jibril, maka matilah kalian dalam keadaan marah. Al-hanaqa juga marah. Fa inna Jibril, karena malaikat Jibril itu huwallazi yanzilu bil Qur'an bi idni rabbih. Malaikat Jibril itulah yang turun dengan Al-Quran dengan izin Rabbnya, ala qalbi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atas hati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian marah kepada malaikat Jibril, matilah kalian dalam keadaan marah. Wahai orang-orang Yahudi, musaddiqal Quran, lima sabaqah minal kutub. Al-Quran membenarkan terhadap kitab-kitab yang telah terdahulu, kitab-kitab yang mendahuluinya. Wahudan yuhtada bihi wa busyra yubshiru bihil mu'minuna as-salihun. Al-Quran itu adalah
musaddiqan, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran juga adalah hudan, yang dia adalah petunjuk, dan dia adalah kabar gembira, petunjuk untuk orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Dia adalah kegembiraan, kabar gembira untuk yang bergembira dengannya, orang mukmin dan orang-orang soleh. Jadi kalian wahai orang-orang Yahudi, ini bantahan untuk mereka ketika mereka mengatakan kalau Mikail yang datang membawa wahyu, saya akan beriman. Tapi karena malaikat Jibril itu musuh kami, saya marah kepada malaikat Jibril, maka dibantah. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka matilah dalam keadaan marah, mati kalian. Karena malaikat Jibril itu turun dengan Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dia adalah petunjuk, wa busyra lil mu'minin. Wa fil ayatil khamisah, ayat yang kelima, ayat yang ke-98, yukhbiru ta'ala di sini penulis rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan ayat yang ke-97. Yang beliau tidak sebutkan, yang beliau sebutkan tadi, yukhbiru ta'ala anna man yu'adihi azza wa jalla wa yu'adi awliya'ahu minal malaika war rusul wa bi khassatin Jibril fa innahu kafirun wallahu aduwwul lahu wa lisairil kafirin. Ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, lihat, siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi awliya'ahu, wali-walinya dari kalangan para malaikat dan rasul-rasulnya. Siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, wa bi khassah, dan lebih khusus lagi, yang disebutkan secara khusus. Kan sudah disebutkan malaikat sudah masuk di dalamnya, malaikat Jibril sudah masuk, malaikat Mikail, tapi disebutkan secara khusus wa Jibril, wa bi khassah Jibril. Lebih khusus lagi kalau dia memusuhi malaikat Jibril, fa innahu kafir, maka sungguhnya dia telah kafir. Jadi siapa yang memusuhi Allah, lihat, siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, lebih khusus memusuhi malaikat Jibril atau Mikail, fa innahu kafir, maka sungguhnya dia telah kafir. Wallahu aduwwul lahu, dan Allah musuh baginya. Walisairil kafirin, dan Allah musuh kepada seluruh orang-orang kafir. Lihat kalimat ini, perlu diperhatikan. Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu musuh bagi orang-orang kafir. Lil kafirin, siapa saja orang-orang kafir itu Allah Subhanahu wa ta'ala musuh untuknya. Tidak dibeda-bedakan. Maka tentunya kita seorang mukmin jangan berwala kepada orang-orang kafir yang mereka itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah musuhnya, kenapa kita mau berwala kepada mereka?
fa innallaha aduun lil kafirin. Man kana aduwwan li Jibril atau man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Musuh kepada seorang rasul itu sama saja memusuhi seluruh rasul. Kafir kepada seorang rasul sama saja kafir kepada semua rasul. Hidayatul ayat, hidayah ayat, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam ayat-ayat ini. Sihhatul Islam wa butlan al-yahudiyah wa dhalika li fashlil yahudi fil mubahala bitamanni al-maut. Benarnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan batilnya orang-orang Yahudi. Dari mana diambil pelajaran? Wadalika li fashlil yahudi fil mubahalah, karena takutnya orang-orang Yahudi untuk bermubahalah, menginginkan kematian. Kalau dia benar, maka dia akan mau untuk bermubahalah kalau dia memang berada di atas kebenaran. Yang kedua, al-mu'minus salih yufaddilul mauta 'alal hayah lima yarjuhu minar rahati was sa'adah ba'dal maut. Orang mukmin yang soleh itu lebih mengutamakan kematian di atas kehidupan terhadap apa yang mereka harapkan dari ar-roha, ingin beristirahat dan kebahagiaan setelah kematian. Wallahu ta'ala alam, ini tidak secara mutlak untuk lebih mementingkan kematian di atas kehidupan. Bahkan dalam al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la tatamannaul mauta, jangan kalian berangan-angan ingin segera mati. Wallahu ta'ala a'lam apa yang diinginkan di sini oleh penulis yufaddilul mauta 'alal hayah. Karena al-mu'min, orang yang beriman yang soleh, justru berharap untuk dipanjangkan umurnya supaya bisa menambah amalan kebaikan. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Kalau orang Yahudi, orang-orang musyrikin ingin dipanjangkan umurnya karena ingin at-tamattu bid-dunya, ingin menikmati kehidupan dunianya. Kemudian di antara yang ada di pikiran mereka supaya mereka bisa dijauhkan dari azab dengan panjangnya umurnya. Kalau orang mukmin yang soleh, al-mu'minus soleh, itu berharap dipanjangkan umurnya untuk bisa berada di atas kebaikan, menambah amalan kebaikan untuk bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sidqul Quran fima akhbara bihi anil yahudi min hirsihim 'alal hayat walau kanat urkhisatun damimah id hadha amrun musyahadun minhum ilal yaum. Benarnya Al-Quran terhadap apa yang dia kabarkan dengannya tentang Yahudi. Kebenaran Al-Quran, berita-beritanya dari
semangat mereka orang-orang Yahudi atas kehidupan dunia, walaupun kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, karena ini adalah perkara yang disaksikan sampai hari ini. Bagaimana semangat orang-orang Yahudi mengejar kehidupan dunia. Kemudian yang keempat, adawatullahi ta'ala lil kafirin, permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir. Walida, karena itulah kata penulis, wajaba 'alal mu'min, wajib bagi orang mukmin muadati, walida wajaba 'alal mu'min muadatu ahlil kufri li muadatihim lillah, wajib bagi orang mukmin untuk memusuhi orang-orang kafir karena permusuhan mereka kepada Allah. Dan permusuhan Allah wa muadatillahi ta'ala lahum, dan permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Jadi wajib untuk memusuhi mereka. Hanya saja jangan disalahpahami. Nah, ini yang kadang juga disalahpahami oleh sebagian orang. Memusuhi mereka, memusuhi orang-orang kafir bukan berarti harus memerangi dan membunuh mereka. Ini bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang mengharuskan hal itu. Jadi harus dipahami hal ini. Kewajiban kita harus memusuhi mereka, harus memusuhi orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah memusuhi mereka. Artinya kita jangan menolong mereka dalam perkara-perkara agama mereka. Jangan cinta kepada mereka karena agama mereka. Kita harus tetap membangun di dalam hati kita permusuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memusuhi Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memusuhi mereka. Jadi tidak boleh ada dalam hati kecintaan kepada mereka, cinta kepada agama mereka. Ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Karena itulah juga sebagian ulama kita menyebutkan tentang kisah Abu Thalib ketika akan meninggal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallahi ta'ala, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan sebutkan sebagai hujjah untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya, Abu Thalib kan abah, dia tidak mau mengucapkan karena temannya, ada dua teman yang senantiasa mempengaruhi kehidupannya. Dia pun meninggal di atas kekafiran dan kesyirikan. Sehubungan dengan ini turun ayat, innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayatut taufik kepada man ahbabtah,
Siapa yang ahbabta, siapa yang kamu cintai. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kalimat man ahbabta di sini disebutkan oleh sebagian ulama kita, di sini ada iskal. Dari sisi siapa yang kamu cintai. Sebagian mereka mengatakan, bukankah kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Padahal di sini disebutkan man ahbabta, siapa yang kamu cintai. Padahal Abu Thalib musyrik. Ada yang mengatakan ini adalah cinta tabiat, cinta seorang kepada keluarganya. Tapi ada yang mengatakan di sini man ahbabta maknanya man ahbabta hidayatahu, siapa yang kamu cintai hidayah untuknya. Jadi cintanya kepada hidayah untuk orang tersebut. Dari sini pelajaran yang kita bisa ambil betul-betul berbahayanya cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa bisa terjerumus ke dalam mencintai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memusuhinya, kita mencintainya. Wal iyad billah. Ini perkara yang sangat berbahaya. Dan sudah berlalu tafsir bagaimana orang-orang Yahudi mereka mengaku beriman kepada Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, "Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin." Sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa kamu membunuh para nabi kalau kalian memang benar keimanannya, beriman kepada Taurat? Kenapa membunuh para nabi? Kalau kalian memang benar keimanannya, kenapa kalian mencintai orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan demikian. Maka harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kita harus memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha aduwwul lil kafirin. Kita memusuhi musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita memusuhinya? Karena dia memusuhi Allah dan Allah memusuhi mereka. Sampai di sini insyaallah taala. Ayat setelahnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi ini diingatkan kepada kita, peringatan juga untuk menghindari perkara-perkara, sebab-sebab yang bisa mengantar kepada hal-hal yang bisa memunculkan cinta kepada mereka. Kadang seorang mengidolakan orang-orang kafir. Ini perkara yang berbahaya. Sehingga kadang ketika apa yang dia idolakan itu meninggal, muncul kesedihan di dalam hatinya. Karena meninggalnya orang yang dia idolakan, padahal dia adalah orang-orang kafir. Ini hendaknya kita berhati-hati darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.